Tuliskanlah 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan lambang bilangan Maya. Penyelesaian. Pertama-tama kita akan menjelaskan dulu mengenai lambang bilangan Babilonia, yaitu 67.895 sama dengan 18 kali 60 pangkat 2 ditambah 51 kali 60 pangkat 1 ditambah 35. Untuk bilangan Babilonia menggunakan angka 60 berpangkat. Jika angka yang harus dituliskan lebih besar atau semakin banyak angkanya, maka pangkatnya juga akan bertambah. Simbolnya yaitu menggunakan segitiga, di mana segitiga bergambar ke kiri merupakan puluhan, yaitu 10. Karena di sini 20, tapi yang dimintakan 18. Jadi kita harus mengurangi dengan angka 2. Tanda kurangi seperti itu ke bawah dan ke kanan. Itu merupakan tanda kurangi untuk sistem bilangan Babilonia. Dikurangi, kita minta 2. Untuk angka 2 yaitu segitiga ke bawah 2 kali. Karena untuk segitiga ke bawah melambangkan angka 1. Lalu memakai halis gitu. Halis untuk menandakan pangkat. Karena pangkatnya 2, jadi halisnya 2. Lalu kita membentuk angka 51. Untuk membentuk angka 51 yaitu segitiga ke kiri 5 buah. Itu menandakan 50, yaitu 5 kali 10. 50 dan angka 1, yaitu segitiga ke bawah. Jangan lupa menggunakan halis. Karena pangkat 60-nya 1, maka menggunakan halisnya 1. Kita membutuhkan lagi 35, yaitu segitiga ke kanan 3, artinya 30, lalu segitiga ke bawahnya 5, yaitu artinya 5. Jadi sistem penulisan lambang Babilonia untuk angka 67.895 adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah lambang bilangan Maya. Penulisan lambang bilangan Maya untuk angka 67.895 sama dengan 9 kali 18 kali 20 pangkat 2 ditambah 8 kali 18 kali 20 pangkat 1 ditambah 10 kali 20 pangkat 0 ditambah 15. Untuk bilangan Maya menggunakan perkalian angka dikali 18 kali 20 pangkat n gitu, untuk membentuk angka yang disesuaikan. Simbolnya yaitu hanya menyimbolkan untuk angka di depan perkalian 18 kali 20, yaitu 9. Untuk penulisannya, garis lurus tersebut menggambarkan angka 5. Lalu untuk titik ini menggambarkan angka 1. Jadi untuk bisa membentuk angka 9 yaitu 5 ditambah 4 titik. Selanjutnya angka 8. Untuk angka 8 kita memerlukan 3 titik dan 1 garis lurus, yaitu menggambarkan 8. Selanjutnya angka 10. Untuk menulis angka 10 kita hanya perlu membentuk 2 garis lurus, yaitu menggambarkan angka 10. Untuk angka 15 juga sama, kita hanya perlu memerlukan 3 garis lurus yang menggambarkan 15. Begitulah untuk penyelesaian nomor 1 soal UTS teori bilangan. Soal nomor 2. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6
kurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Penyelesaian kita akan mengerjakan terlebih dahulu dalam bentuk polar. Kita menggambar dulu gambar teorema Pythagoras. Di mana garis X sama dengan akar 6 dan garis Y sama dengan negatif akar 2 yang membentuk sudut theta. Tentunya kita akan mencari dulu sisi miring, yaitu R-nya terlebih dahulu. Kita sudah tahu untuk mencari garis miring, yaitu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya sama dengan akar 6, Y-nya sama dengan negatif akar 2. Karena akar bertemu dengan pangkat, maka hasilnya dibagi habis, yaitu menjadi akar 6 tambah 2, yaitu sama dengan akar 8. Akar 8 bisa diperkecil lagi akarnya, yaitu 4. Akar 4 kali 2, di mana 4 merupakan akar dari 2, yaitu menjadi 2 akar 2. Argumen theta dihitung dengan sinus, menjadi sin theta sama dengan Y per R gitu. Y-nya tadi negatif akar 2 per R. R-nya kita sudah cari, yaitu 2 akar 2 sama dengan negatif akar 2 per 2 akar 2 sama dengan negatif 1 per 2. Karena tadi sin theta sama dengan Y per R, di mana Y-nya merupakan pembilang negatif dan penyebutnya positif, berarti untuk theta tersebut berada di kuadran 4. Maka sin theta sama dengan negatif setengah. Negatif 1 per 2, negatif 1 per 2. Di mana nilai negatif 1 per 2 untuk kuadran 4 yaitu sin 330 derajat, yang dimana 1 per 2 merupakan nilai sudut istimewa dari 30. Dimana karena kuadran keempat, berarti sin theta sama dengan 330 derajat atau 11 pi per 6. Jadi akar 6 kurangi I akar 2 sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Untuk nilai tetanya kita bisa ganti menggunakan 11 pi per 6, yaitu R-nya tadi 2 akar 2 cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat sama dengan 2 akar 2 cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Itu untuk bentuk polar. Selanjutnya kita akan membahas dalam bentuk Euler. Rumus dalam bentuk Euler yaitu E pangkat I theta sama dengan cos theta kurangi I sin theta. Jika Z sama dengan akar 6 kurangi I akar 2, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah YI. Ini sama saja dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Karena kita sudah mengetahui nilai X yaitu akar 6 dan Y nilainya adalah negatif akar 2, maka kita ganti nilai X dan Y-nya. Jadi E pangkat Z sama dengan E pangkat akar 6 dikali E pangkat negatif akar 2 I. Lalu untuk EZ sama dengan E pangkat X dikali cos theta ditambah I sin theta. Karena nilai theta sudah diketahui adalah 11 pi per 6, maka kita ganti nilai tetanya menjadi E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Soal nomor 3, misalkan operasi simbol tambah dan kali dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut.
A tambah B sama dengan A ditambah 2B kurangi 5. A kali B sama dengan 2A ditambah B kurangi AB. Apakah setiap unsur di R masing-masing memiliki inverse pada operasi tambah dan kali? Kita akan mencari tahu jawabannya. Penyelesaian A tambah B sama dengan A ditambah 2B kurangi 5. Misalkan identitas sama dengan P, maka A tambah P sama dengan A. A ditambah 2P kurangi 5 sama dengan A. Lalu kita sama-sama mengurangi kedua ruas, kurangi A. Untuk ruas kiri habis, lalu dikurangi untuk ruas kanan juga. Karena 0 maka kita pindah ruaskan lagi untuk angka 5, yaitu sama-sama ditambah 5. Untuk ruas kiri habis, untuk ruas kanan menjadi 5. Lalu kita sama-sama juga kedua ruas dibagi 2, maka P sama dengan 5/2. Lalu kita karena sudah diketahui identitasnya sama dengan 5/2, maka kita bisa menentukan inverse. Karena untuk rumus inverse adalah A tambah inverse sama dengan identitas. A tambah I sama dengan P. P merupakan identitas, yaitu A tambah 2I kurangi 5 sama dengan 5/2. Lalu kita sama-sama menambahkan 5 ke dua ruas dan mengurangi A untuk kedua ruas, yaitu menjadi 2I sama dengan 5/2 ditambah 5 kurangi A. Lalu kita untuk bisa menjumlahkannya, kita harus bisa menyamakan dulu penyebutnya, yaitu menjadi 2. 2 kali 2, 2 bagi 2, 1 kali 5, 5. 2 bagi 1, 2 kali 5, 10. 2 bagi 1, 2 kali A, 2A. Maka menjadi 2I sama dengan 5 ditambah 10 kurangi 2A per 2. 2I sama dengan 15. 15 didapat dari 5 ditambah 10 kurangi 2A per 2. Lalu kita sama-sama membagi kedua ruas dengan angka 2, maka I sama dengan 15 kurangi 2A per 2 dibagi 2. Lalu I sama dengan 15 kurangi 2A per 2 dikali 1/2. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Maka I sama dengan 15 kurangi 2A per 4. Maka untuk inverse A ditambah B sama dengan A tambah 2B kurangi 5 adalah 15 kurangi 2A per 4. Lalu selanjutnya kita akan menentukan A kali B sama dengan 2A ditambah B kurangi AB. Misalkan identitas sama dengan Q, maka A kali Q sama dengan A. Lalu 2A ditambah Q kurangi AQ sama dengan A. Kita sama-sama mengurangi kedua ruas dengan 2A. Menjadi Q kurangi AQ sama dengan A kurangi 2A. Lalu kita faktorkan, yaitu Q kali 1 kurangi A sama dengan negatif A. Lalu kedua ruas dibagi dengan 1/1 kurangi A. Menjadi Q sama dengan negatif A per 1
per A. Atau Q untuk menghilangkan negatif di A, maka kita mengkalikan dengan negatif 1, yaitu Q sama dengan A per A dikurangi 1. Karena sudah diketahui identitasnya, maka kita bisa menentukan nilai inverse-nya, yaitu misal inverse sama dengan I, maka A kali I sama dengan Q. 2A ditambah I kurangi AI sama dengan nilai Q adalah A per A kurangi 1. Maka kita mengkurangi kedua ruas dengan 2A. Maka I kurangi AI sama dengan A per A kurangi 1 kurangi 2A. Kita faktorkan untuk ruas kiri menjadi I kali 1 kurangi A sama dengan untuk ruas kanan kita samakan dulu penyebutnya, yaitu A kurangi 1 dibagi A kurangi 1 sama dengan 1 kali A kurangi 1 bagi 1 A kurangi 1 kali 2A menjadi negatif 2A akar 2 ditambah 2A. Hasilnya itu A kurangi 2A kuadrat ditambah 2A per A kurangi 1. Lalu kita jumlahkan I kali 1 kurangi A sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A per A kurangi 1. Lalu kita kedua ruas dibagi dengan 1 kurangi A, maka I sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 3A sama dengan A kurangi 1 dibagi 1 kurangi A. Kita kalikan dengan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, di mana dibagi 1 per A artinya 1 untuk bisa dikali yaitu 1 per 1 kurangi A. Hasilnya negatif 2A kuadrat ditambah 3A per negatif A kurangi 1 kuadrat. Untuk lalu hilangkan negatifnya, negatif dibagi negatif hasilnya positif, yaitu 2A kuadrat ditambah 3A A kurangi 1 kuadrat. Inverse untuk A kali B sama dengan 2A ditambah B kurangi AB adalah 2A kuadrat ditambah 3A per A kurangi 1 kuadrat. Maka kedua persamaan tersebut atau kedua bilangan R tersebut adalah sama-sama memiliki nilai inverse. Soal nomor 4, kita di sini mempunyai 3 soal, yaitu soal A yaitu DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Kita selesaikan dulu untuk yang A. Penyelesaian untuk memudahkan pembagian bilangan basis ini adalah menggunakan pembagian kurung seperti ini, yaitu DBET basis 15 dibagi PT basis 15. DB bisa dibagi dengan T, yaitu karena bilangannya lebih besar dibanding P, maka kita bisa dibagi 1. Kita tulis angka 1 di sini. 1 di mana 1 kali PT atau PT kali 1 sama dengan PT. Maka kita tulis di bawah DB yaitu PT. Lalu selanjutnya kita kurangi B merupakan D12, B11, E14, T13 untuk memudahkan penghafalan dalam bilangan basis ini.
11 kurangi 13 tentunya tidak bisa. Maka kita meminjam dari D. Tapi kita tidak meminjam 1, melainkan bagaimana basisnya. Maka B 11 ditambah 15 sama dengan 26. 26 kurangi 13 sama dengan 13. Maka hasilnya T. Selanjutnya yaitu D. Karena D sudah diambil 1, maka tersisa 11. 11 kurangi P merupakan angka 10. 11 kurangi 10 yaitu 1. E turunkan. Kita turunkan satu-satu ya. I 1 TE, maaf ini 1 bukan I. I TE dibagi PT, maka tidak bisa ditentukan dari tingkatannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, tingkatannya 10. Kita mencari angka yang lebih dekat gitu. Maka hasilnya adalah 2. Kita tulis angka 2. 2 dikali PT. Untuk untuk pekaliannya yaitu 2 T kali 2 sama dengan 26. Hasil dari perkalian tersebut dibasiskan 15 jadi 1B. 1B. Lalu 2 kali P yaitu 20. 20 ditambah dengan 1 dari basis T kali 2. Yaitu 21 dibasiskan 15 jadi 16. Maka tulisan yang dituliskan di bawah 1T adalah 16B. Kita kurangi 14 kurangi 11. 3. T 13 kurangi 6. 7. T turunkan. 7 3T dibagi PT yaitu P. Kita dapat P. Kita sama ini didapatkan dari tingkatan. T kali P 13 kali 10 130 dibasis 15 jadi 8P. P kali P 100 ditambah 8 dari basis T kali P yaitu 108 dibasiskan 15 jadi 73. Maka kita tulis di bawah 73T adalah 73P. Kita kurangi lagi. 13 kurangi 10 3. Yang 73-nya habis. Karena 3 tidak bisa dibagi PT, maka kita simpan koma, lalu tambahkan 0. Karena 30 juga masih tidak bisa untuk membagi PT, maka kita tambahkan lagi 0, maka tentunya kita di sini tambahkan lagi 0. 300 untuk bisa mendapatkan hasilnya maka kita dibagi 4. Ini dapat dari tingkatan juga. 4 kali PT. Tingkatan didapat dari 1 kan ini 3, ini 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tingkatannya 8. 8 kita balik lagi dari 10
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nah, antara 3 atau 4. Jadi kita ngambil yang 4 agar hasilnya lebih akurat. 4 kali PT. 4 kali T sama dengan 52 dibasis 15 jadi 37 dikali lalu 4 kali P sama dengan 40 ditambah 3 dari basis T kali 4 yaitu pada basis 15 jadi 2T. Maka 300 kurangi 2T7. Kita kurangi lagi. Hasilnya menjadi 18. Untuk hasil yang A, kita dapat adalah 12P,04 sisa 18. Soal selanjutnya yaitu yang B. Pembagian antara TPDB 9 basis 14 dibagi B35 basis 14. TPD bisa dibagi dengan B35 karena nilai T lebih besar dari B, maka kita bisa dibagi 1. 1 kali B35 adalah B35 itu sendiri. Kita tulis B35. Lalu kita kurangi. Seperti biasa kurangi. D adalah 12. 12 kurangi 5 yaitu 7. P 10 kurangi 3. 7. T 13 kurangi 11. 2. B turunkan. Karena 277 tidak bisa membagi B35. Selanjutnya kita menggunakan tingkatan seperti biasa, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tingkatannya 10, yaitu kita tingkatkan lagi dari 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Berarti kita antara 3 dan 2. Kita mengambil angka 3. Maaf, ini harusnya 3 agar hasilnya lebih akurat. Kita tulis 3 di atasnya. 3 kali B35 3 kali 5 sama dengan 15. Di basis 14 jadi 1 sisa 1. 3 kali 3 9. 9 ditambah 1 dari basis 5 kali 1 yaitu jadi P. 3 kali B 3 kali 11 yaitu 33 di basis 14 jadi 25. Maka kita tulis di bawah 277B adalah 25P1. Kita kurangi. 11 kurangi 1 10 yaitu P. 7 kurangi P. Tentunya tidak bisa, kita mengambil dari 7. Ingat kita bukan mengambil 1, tetapi mengambil sesuai basis, yaitu 14 ditambah 7, yaitu 21 dikurangi 10, yaitu 11, jadi B. 7 tadi sudah diambil 1, jadi 6, 6 kurangi 5 adalah 1. Turun 9 karena IBP tidak bisa membagi B35. Turun 9. Kita tingkatkan lagi. Karena tingkatan tersebut adalah 11, maka kita bisa mengambil antara 1 atau 2. Kita mengambil 2 agar hasilnya lebih maksimal. 2 kali 5 10 jadi P. 2 kali 3 6. Karena hasilnya lebih kecil dari basis, maka tuliskan saja gitu angkanya. 2 kali B 11 kali 2 22 di basis 14 jadi 148. Kita tulis di bawah 1 BP9 adalah 186P. Kita kurangi 9 kurangi 10
9 kurangi 10 tidak bisa. Ngambil dari 10, 14 ditambah 9, 23. Kurangi P, T menjadi T. 9 kurangi 6, 3. 11 kurangi 8, 3. Karena 33 T tidak bisa membagi B 35, maka kita tambahkan 0. Tentunya di sini kita tambah koma. Lalu kita mengambil angka sesuai tingkatan tadi. Kita bisa mengambil angka 3 atau 4 gitu. Kita mengambil angka 4. 4 kali B 35. 4 kali 5 20 dibasis 14 jadi 16. P kali 3 12 jadi T ditambah 1 dari basis 5 kali 4 yaitu T. 4 kali B sama dengan 44 dibasis 14 jadi 32. Kita tuliskan di bawah 33T0 adalah 32T6. Kita kurangi 0 kurangi 6 tidak bisa. Ngambil dari T yaitu 14. 14 kurangi 6 8. Karena 12 sih tinggal 12 dikurangi 13 tidak bisa, maka ngambil dari 3 yaitu 14. Hasilnya 26 dikurangi 13 yaitu 13. Yang ini dibagi habis. T8 tidak bisa lagi membagi B35, maka kita ngambil 0. Maka hasilnya adalah 0. Lalu 1 kali B35 yaitu B35 kurangi, maka 8 kurangi 0 tidak bisa membagi 5. Ngambil dari 8 yaitu 14 kurangi 5 9. 7 kurangi 3 4. T kurangi B 2. Maka hasil dari TPDB 9 basis 14 dibagi B35 basis 14 adalah 132,401, sisa 249. Soal yang C yaitu 0,78 basis 10 ingin dijadikan menjadi basis 12. Penyelesaiannya yaitu 0,78 sama dengan, untuk bisa dijadikan menjadi basis 12 yaitu dikali 12 per 12. 0,78 kali 12 per 12. 0,78 kali 12 adalah 9,36. Menjadi 0,78 sama dengan 9,36 per 12. Lalu kita ambil angka di depan komanya menjadi per 12. Lalu di belakang komanya kita kalikan lagi dengan 12. Untuk penyebutnya tentunya bertambah pangkat. Ini sama-sama dikali 12. 12 dikali 12 jadi 12 pangkat 2. Yaitu 0,78 sama dengan 9 per 12 ditambah 0,36 kali 12 per 12 pangkat 2. Sama dengan 9 per 12 ditambah 4,32 per 12 pangkat 2. Kita ambil lagi di depan komanya, dipisahkan, sama dengan 0,78 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 0,32 dikali 12 per 12 pangkat 3. Lalu sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3,84. Hasil dari 0,32 kali 12 per 12 pangkat 3. Lalu
hasilnya adalah kita ambil lagi yang di depan koma, yaitu 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 0,84 kali 12 per 12 pangkat 4. Hasilnya yaitu 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 10,08 per 12 pangkat 4. Dan seterusnya 0,78 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 10 12 pangkat 4 ditambah 0,08 per 12 pangkat 4 ditambah titik-titik dan seterusnya. Maka hasilnya 0,78 bagi 10 sama dengan 0,07 bentar 78 basis 10 sama dengan 0 pangkat 12 pangkat 1. Tulis dari 12 pangkat 1 dulu. 9 4. Ini untuk pangkat 2. 3 untuk 12 pangkat 3. 10 untuk 12 pangkat 4. Seterusnya sampai nantinya akan menemukan hasil yang pas gitu. Seterusnya, tapi kita mengambil contoh 12 pangkat 4 saja. Soal terakhir yaitu A. Gunakan teorema binomial untuk menjabarkan 3x kurangi y pangkat 10. B. Tentukan suku ke-10 dari 3x kurangi 2y pangkat 15. Penyelesaian untuk menjabarkan 3x kurangi y pangkat 10 menggunakan matriks seperti ini, yang dimana untuk variabel x pangkatnya semakin turun, untuk y pangkatnya semakin nambah di setiap sukunya. Untuk suku pertama x pangkat 10, untuk suku kedua x pangkat 9, dimana semakin menurun. Untuk y tadinya y pangkat 0 menjadi y pangkat 1. Seperti itu. Lalu kita jabarkan kembali dari matrik-matrik tersebut. Maksudnya kita ambil contoh 10. Ini didapat 10 dari mana? Dari 10 1. Maksudnya 10 1 10 1 sama dengan 10 kurangi 1 seperti itu. Nantinya 10 kurangi 1 menjadi 9, di mana hasilnya akan mendapatkan 10. Dan seterusnya seperti itu. Untuk 10 1 menghasilkan 10, 10 2, 45, 10 3, 20, dan seterusnya. Lalu kita jabarkan kembali. Untuk seperti ini tentunya ini 3 pangkat 10 x pangkat 10. 3 pangkat 10 adalah 59.049 x pangkat 10. Lalu 3 pangkat 9
dikali 10, hasilnya 196.830. 196.830, dimana kita ini dapat negatif dari negatif Y ini, negatif Y kali positif, jadi negatif Y, dan seterusnya. Sehingga hasil yang didapat dari penjabaran 3X kurangi Y pangkat 10 adalah 59.049 X pangkat 10 dikurangi 100.096.830 X pangkat 9Y ditambah 295.245 X pangkat 8 Y pangkat 2 kurangi 262.440 X pangkat 7 Y pangkat 3 ditambah 153.090 X pangkat 6 Y pangkat 4 dikurangi 61.236 X pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 17.010 X pangkat 4 Y pangkat 6 kurangi 3.240 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 405 X pangkat 2 Y pangkat 8 dikurangi 30 X Y pangkat 9 ditambah Y pangkat 10. Untuk yang B, tentukan suku ke-10 dari 3X kurangi 2Y pangkat 15. Penyelesaian N merupakan jumlah nilai pangkat yaitu 15. Koefisien suku ke-10 adalah matriks tersebut yaitu 15, 9. Sama dengan 15 per 6, 9. Sama dengan 5.005. Sehingga suku ke-10 adalah 5.005 3X 6 kurangi 2Y 9. Dari mana kita bisa mendapatkan 6 atau 9? Yaitu dari 10. Dari 10 yaitu tingkatannya adalah untuk 15 yaitu 6. Berarti untuk X adalah 6, untuk Y dari 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Untuk X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Lalu kita jabarkan 3 pangkat 6 adalah 729, 2 pangkat 9 yaitu 512. 5.005 dikali 729 dikurangi 512 ya adalah negatif 1.868.106.240 X pangkat 6 Y pangkat 9. Itulah penyelesaian dari soal UTS teori bilangan 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.